Hitung dan gambarkan tegangan geser yang terjadi pada potongan II, tumpuan A, dan tumpuan B. Sebelum kita mengerjakan teka-teki tersebut, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu tegangan geser. Tegangan geser adalah tegangan yang timbul akibat gaya geser yang bekerja pada suatu penampang. Tegangan geser dihitung pada setiap perubahan lebar pada penampang dengan statis momen yang berbeda. Satuan dari tegangan geser adalah megapascal atau newton per milimeter persegi atau kilogram per sentimeter persegi. Tegangan geser disimbolkan dengan tau. Dengan tau sama dengan D kali S per B kali IX. D adalah gaya geser yang bekerja pada penampang tersebut dan S adalah statis momen per B. B adalah perubahan lebar pada penampang dan IX adalah momen inersia pada sumbu X. Berikut adalah gambar bidang D dalam satuan kilogram yang telah kita kerjakan sebelumnya. Untuk mengerjakan tegangan geser pada kali ini, kita membutuhkan gambar bidang D untuk menentukan nilai D-nya. Pertama, kita menganalisis tegangan geser pada potongan II. Kita akan menganalisis tegangan geser pada penampang secara berulang. Karena bentuk penampang kita cukup kompleks. Terdapat perubahan dimensi di setiap tinjauan yang kita hitung. Sebagai contoh, pada potongan 1, yaitu transisi antara penampang dengan lebar 10 cm ke penampang dengan lebar 0,6 cm. Disinilah kita akan menganalisis nilai tegangan geser yang terjadi. Dan kita menghitung nilai taunya 2 kali. Karena kita mendapatkan 2 nilai B di sini, yaitu 10 cm dan 0,6 cm. Kita terlebih dahulu menghitung nilai tegangan geser pada bagian pertama. Untuk menentukan nilai gaya geser, kita mengambil nilai gaya geser yang paling besar. Terdapat 2 nilai gaya geser pada potongan II, yaitu sebesar 44,8 dan 3,2. Nah, kita memilih yang paling besar, yaitu 44,8 kg. Pada perhitungan sebelumnya, kita telah mendapatkan nilai momen inersia pada sumbu X sebesar 369,05 cm pangkat 4. Kemudian kita menghitung nilai statis momen pada bagian 1 sama dengan 100,8 dikali 46 sama dengan 36,8 cm pangkat 3. Nah, untuk nilai tau untuk B sama dengan 10 cm, kita tetap menggunakan rumus D kali S per B kali IX sama dengan 44,8 dikali 36,8 per 10 dikali 369,05. Kemudian kita dapatkan nilai tau 1 sebesar 0,45 kg per cm persegi. Dan untuk nilai tau untuk B sama dengan 0,6 cm,
kita menggunakan rumus D kali S per B kali IX sama dengan 44,8 dikali 36,8 per 0,6 dikali 369,05 dan kemudian kita dapatkan nilai tau 2-nya sebesar 7,45 kg per cm persegi. Kemudian kita menghitung nilai statis momen pada bagian 2, atau dapat diartikan menghitung nilai statis momen atas. Untuk mendapatkan nilai statis momen bagian 2, kita menjumlahkan nilai statis momen pada bagian 1 yang sebesar 36,8 cm pangkat 3 dengan 6 kali 42 kali 21. Dan kita dapatkan nilai statis momen pada bagian 2 di sini sebesar 42,1 cm pangkat 3. Kemudian kita menghitung nilai tau 3-nya. Kita tetap gunakan rumus yang sama, yaitu D kali S per B kali IX. Sama dengan 44,8 dikali 42,1 per 0,6 dikali 369,05 dan akhirnya kita dapatkan nilai tau 3-nya sebesar 8,52 kg per cm persegi. Nah, berhubung penampang kita simetris, maka kita tidak perlu menghitung nilai tegangan geser pada bagian bawah. Apabila kita gambarkan nilai tegangan geser yang telah kita dapatkan sebelumnya dengan wujud diagram. Berikut adalah wujud diagram tegangan geser dari gaya geser yang terjadi pada potongan II, yang mana bentuknya seperti kurva. Berhubung bentuk penampang kita simetris, maka bentuk diagram kita juga simetris. Kemudian yang kedua, kita menghitung tegangan geser pada tumpuan A. Untuk menghitung nilai tegangan geser pada tumpuan A, caranya sama persis dengan menghitung nilai tegangan geser pada potongan II. Di sini kita dapatkan gaya geser sebesar 346,8 kg dan momen inersia pada sumbu X sebesar 369,05 cm pangkat 4. Dan statis momen pada bagian 1 sebesar 36,8 cm pangkat 3. Dan untuk B sama dengan 10 cm, nilai tau satunya sama dengan 3,46 kg per cm persegi. Dan untuk nilai tau untuk B sama dengan 0,6 cm, nilai taunya sama dengan 57,64 kg per cm persegi. Kemudian untuk menghitung nilai statis momen pada bagian 2, kita menggunakan rumus S1 ditambah 6 dikali 42 dikali 21 sama dengan 36,8 cm pangkat 3 ditambah 5,3 cm pangkat 3. Kemudian kita dapatkan nilai S2-nya sama dengan 42,1 cm pangkat 3. Kemudian di sini kita mendapatkan nilai tau 3-nya sama dengan 66 kg per cm persegi. Dan berikut merupakan gambar diagram tegangan geser pada tumpuan A.
Kemudian yang terakhir, kita menghitung nilai tegangan geser pada tumpuan B. Kita mengetahui gaya gesernya sebesar 394,8 kg dan momen inersia terhadap sumbu X sebesar 369,05 cm pangkat 4. Dan nilai statis momen bagian satunya sama dengan 36,8 cm pangkat 3. Untuk P sama dengan 10 cm, nilai taunya sama dengan 3,94 kg per cm persegi. Dan untuk nilai tau pada P sebesar 0,6 cm, nilai taunya sebesar 65,61 kg per cm persegi. Kemudian untuk statis momen bagian 2-nya, S2 sama dengan S1 ditambah 6 dikali 42 dikali 21 sama dengan 36,8 cm pangkat 3 ditambah 5,3 cm pangkat 3 sama dengan 42,1 cm pangkat 3. Dan di sini kita mendapatkan nilai tau 3-nya sama dengan 75,1 kg per cm persegi. Dan berikut merupakan gambar diagram tegangan geser pada tumpuan B.